Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Shalom Bapak Ibu. Mari kita belajar firman Tuhan pada hari ini. Kita buka firman Tuhan dalam Filipi pasal 4. Filipi pasal 4 kita baca di ayat 6 dan 7. Filipi pasal 4 ayat 6 dan 7. Firman Tuhan berkata, "Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus." Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, firman Tuhan berkata, janganlah kamu khawatir. Kalau kita melihat keadaan hari-hari ini, membuat banyak orang khawatir. Arti khawatir dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, di mana dikatakan khawatir itu adalah takut. Di dalam ketakutan itu ada kecemasan, ada kekhawatiran, ada kegelisahan. Saudara yang kasih Tuhan, dunia mengalami ketakutan. Dunia mengalami kekhawatiran yang begitu sangat besar hari-hari ini. Bahkan anak-anak Tuhan juga mengalami ketakutan, kecemasan, kekhawatiran. Tapi firman Tuhan berkata, mengajarkan kepada kita pada hari ini, janganlah kamu khawatir. Menjadi pertanyaannya buat kita, bagaimana supaya kita tidak khawatir? Bagaimana supaya gereja tidak khawatir? Tidak hidup dalam kekuasaan dengan kekhawatiran. Tidak hidup dikuasai oleh kekhawatiran, ketakutan, kecemasan, kegelisahan. Saudara yang kasih Tuhan, yang pertama yang Tuhan ingatkan kepada kita, bagaimana supaya tidak khawatir. Dikatakan di ayat 6-nya, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Firman Tuhan berkata, mengajarkan kepada kita pada hari ini, bagaimana supaya kita tidak khawatir. Tuhan minta kepada saya dan saudara begitu sangat jelas, supaya gereja Tuhan, supaya kita masuk dalam doa. Firman Tuhan berkata, nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah di dalam doa. Yang pertama yang Tuhan minta kepada kita, supaya kita tidak hidup dikuasai dengan kekhawatiran, ketakutan, kecemasan. Biarlah saya dan saudara kita berdoa. Menjadi pertanyaan buat saya dan saudara, kenapa kita harus berdoa? Kenapa gereja harus berdoa? Kenapa orang-orang Kristen harus berdoa? Yang pertama, menjadi alasan kenapa kita harus berdoa. Firman Tuhan sangat jelas berkata di ayat 7. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Yang pertama, di balik berdoa, firman Tuhan berkata, ada damai sejahtera Tuhan berikan. Saudara yang kasih Tuhan, pada waktu kita berdoa,
Tuhan memberikan damai sejahtera buat saya dan saudara. Pada waktu engkau mengalami kekhawatiran, pada waktu saudara mengalami ketakutan, kecemasan, kegelisahan, mari berdoalah. Mari berdoa, sebab di balik doa tersebut ada damai sejahtera Tuhan berikan buat saya dan saudara. Ketakutan, kecemasan, kekhawatiran itu akan Tuhan jauhkan dari saya dan saudara. Yang kedua, alasan kenapa kita harus berdoa, saudara yang kasih Tuhan, untuk memperbaharui hati saya dan saudara. Mungkin kita sudah lama berdoa, sudah lama kita meminta, dan kita mulai meragu-ragukan akan kuasa Tuhan, dan mulai kita tidak percaya lagi akan pertolongan Tuhan. Waktu saudara dan saya berdoa, itu akan memperbaharui hati saya, memperbaharui hati saudara, supaya kita tetap percaya kepada Tuhan. Suatu hari Tuhan berkata kepada Yesaya, hambanya, dan Tuhan berkata kepada Yesaya, beritahu kepada hambaku Hizkia, kalau di mana dia akan mati. Saudara yang kasih Tuhan, Yesaya memberitahukan hal tersebut kepada Hizkia, kalau di mana Hizkia akan mati. Saudara, pada waktu Hizkia mendengar apa yang dikatakan Tuhan lewat Yesaya, di mana dia akan mati, apa respon dari Hizkia pada waktu dia mendengar, dia tahu bahwa dia akan mati? Firman Tuhan berkata, Hizkia berbalik, Hizkia berdoa, Hizkia memohon belas kasih Tuhan, Hizkia meminta perkenanan Tuhan, Hizkia menangis, Hizkia berseru berharap kepada Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan, dan Tuhan berkata kepada Yesaya kembali, beritahu kepada hambaku di mana dia akan memperoleh umur yang panjang. Aku memperpanjangkan umurnya lagi. Saudara yang kasih Tuhan, di balik doa tersebut, di balik waktu Hizkia berdoa berbalik kepada Tuhan, maka ada mujizat Tuhan berikan kepada Hizkia. Tuhan tambahkan, Tuhan perpanjang umurnya 15 tahun lagi. Itu alasan kedua kenapa gereja harus berdoa. Sebab di balik doa itu Tuhan memperbaharui hati saya dan saudara, supaya kita tetap percaya kepada Tuhan, bahwa ada mujizat, bahwa ada pertolongan Tuhan, bahwa ada jalan keluar buat saya dan saudara. Yang ketiga, alasan kenapa kita harus berdoa, alasan kenapa gereja harus berdoa. Firman Tuhan berkata di dalam Efesus pasal 3, Efesus pasal 3 dikatakan di ayat 16-nya, aku berdoa supaya ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu. Ternyata, saudara yang kasih Tuhan, di balik doa kita ada kekuatan baru, di balik doa saudara ada semangat baru, di balik doa saudara ada spirit yang baru Tuhan taruh, Tuhan berikan dalam hidup saya dan saudara. Yang keempat, kenapa kita harus berdoa? Kenapa gereja harus berdoa? Firman Tuhan berkata dalam Ibrani pasal 4 ayat 16-nya. Ibrani pasal 4 ayat 16. Kenapa gereja harus berdoa? Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Haleluya. Ternyata di balik doa saya dan saudara ada pertolongan Tuhan berikan buat kita.
Ada pertolongan, ada jalan keluar Tuhan berikan buat saya dan saudara. Bapak, Ibu, Saudara yang kasih Tuhan, jangan biarkan kekhawatiran menguasai hidupmu dan hidupku. Jangan biarkan kecemasan, ketakutan, kegelisahan itu menguasai hidupmu. Tetapi pada waktu engkau mengalami khawatir, tetapi pada waktu saudara mengalami kegelisahan, tetapi pada waktu saudara mengalami ketakutan, mari berdoalah kepada Tuhan. Sebab firman Tuhan sangat jelas berkata, nyatakanlah segala keinginanmu kepada Allah di dalam doa. Sebab di balik doa itu ada damai sejahtera Tuhan berikan. Di balik doa itu ada mujizat Tuhan berikan. Di balik doa itu ada kekuatan Tuhan berikan, semangat baru, gairah yang baru, spirit yang baru kepada saya dan saudara. Sebab di balik doa itu ada pertolongan Tuhan berikan buat saya dan saudara. Yang kedua, bagaimana supaya kita tidak khawatir? Bagaimana supaya kita tidak mengalami ketakutan, kecemasan, kegelisahan yang begitu menguasai saya dan saudara? Firman Tuhan berkata dalam Yohanes pasal 15, Akulah pokok anggur, Yesus adalah pokok anggur, dan kita adalah carang-carangnya, dan kita adalah ranting-rantingnya. Oleh sebab itu, setiap ranting dia harus tinggal, dia harus nempel, dia harus melekat pada pokoknya. Pada waktu ranting itu tinggal menempel, melekat pada pokoknya, maka ranting tersebut akan menghasilkan buah-buah yang banyak. Pada waktu ranting itu melekat, tinggal dalam pokok tersebut, maka ranting-rantingnya menghasilkan sesuatu yang sangat baik. Sehingga firman Tuhan berkata, pada waktu ranting-ranting itu melekat, pada waktu ranting-ranting itu tinggal pada pokoknya, maka firman Tuhan berkata di ayat 7 dalam Yohanes pasal 15, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Bapak, Ibu, Saudara yang kasih Tuhan, dua hal ini yang Tuhan ingatkan sama kita. Di tengah-tengah situasi yang mencemaskan, di tengah-tengah situasi yang sangat menakutkan hari-hari ini, tetapi firman Tuhan mengajarkan kepada kita, jangan khawatir, janganlah engkau takut, jangan engkau gelisah, jangan engkau cemas. Tetapi pada waktu engkau khawatir, tetapi pada waktu saudara takut, gelisah, cemas, firman Tuhan mengajarkan kepada kita pada hari ini, masuklah dalam doa. Berdoalah kepada Tuhan. Nyatakanlah segala keinginanmu kepada Allah di dalam doamu. Katakan amin. Saudara yang kasih Tuhan, biarlah firman Tuhan ini menjadi kekuatan buat saya dan saudara. Jangan khawatir, jangan cemas, sebab di dalam Tuhan ada kekuatan baru. Sebab di dalam Tuhan ada mujizat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih. Sekalipun hari-hari ini dunia masih menakutkan, dunia masih mencekam, membuat kami khawatir, takut, cemas. Tapi firman-Mu mengajarkan kami pada hari ini, supaya kami tidak khawatir, kami tidak takut. Pada waktu kami khawatir, pada waktu kami takut, kami mau masuk di dalam doa. Tuhan, terima kasih. Sebab kami tahu di balik doa ada mujizat. Sebab di balik doa ada pertolongan. Di balik doa ada kekuatan baru. Itu Tuhan berikan buat kami, umat-Mu, gereja-Mu, dimanapun umat-Mu berada hari-hari ini. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.